Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hadiana dengan NIM D1C023055. Di sini saya akan mempresentasikan tugas teknologi pengolahan karet dengan dosen pengampu Ibu Putri Maharani STP MSI dengan judul Metode Pengujian Analisis Mutu Karet. Di sini ada 3 metode pengujian analisis mutu karet. Yang pertama ada metode pengujian kadar abu, yang kedua ada metode pengujian kadar kotoran, yang ketiga ada metode penguji kadar zat menguap. Baik, di sini ada latar belakang. Analisis kadar abu dan kadar kotoran dan kadar zat menguap penting untuk menilai mutu dan kemurnian bahan pangan. Kadar abu menunjukkan kandungan mineral atau bahan anorganik. Kadar kotor menunjukkan kebersihan bahan dari kontaminasi fisik seperti pasir atau tanah. Dan kadar zat menguap menggambarkan kandungan air dan senyawa volatile yang mengaruh daya simpan. Ketiga-tiganya pH meter ini digunakan sebagai acuan mutu dalam pengawasan kualitas bahan pangan. Yang pertama ada pengujian kadar abu. Metode pengujian kadar abu pada karet umumnya dilakukan dengan metode gravimeter yang melibatkan pembakaran sampel karet dalam tungku hingga semua zat organik terurai dan sisa abu yang tidak terbakar kemudian ditimbang. Metode ini memberikan gambaran tentang kandungan mineral dalam karet dan bantu menentukan mutu karet. Di sini ada langkah-langkah pengujian kadar abu. Yang pertama, persiapan sampel. Sampel karet harus dibersihkan dari kotoran dan dipastikan kering. Yang kedua, penimbangan. Timbang wadah peleburan, misalnya porselin dan sampel secara terpisah, kemudian timbang wadah dan sampel bersamaan. Yang ketiga ada pembakaran. Letakkan wadah peleburan dengan sampel dalam tungku yang telah diatur suhunya, biasanya sekitaran 500-6 Celcius. Yang keempat ada pendinginan. Setelah pembakaran selesai, berikan wadah mendingin pada suhu ruang. Yang kelima, penimbangan kembali. Timbang wadah peleburan dan sisa abu setelah pendinginan. Yang keenam, perhitungan. Hitung kadar abu menggunakan rumus kadar abu, berat sisa abu, dan berat sampel awal kali per 100. Yang kedua, ada pengujian kadar kotoran. Metode penguji kadar kotoran pada analisis mutu karet umumnya melibatkan metode gravimeter, yaitu cara penimbangan hasil reaksi pengendapan. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur jumlah zat yang terpisah dari sampel. Baik, di sini ada langkah-langkah pengujian kadar kotor. Yang pertama ada persiapan sampel. Sampel karet dihancurkan dan dihaluskan. Yang kedua, pemisahan. Sampel dihancurkan dengan pelarut tertentu dan dipisahkan untuk mengumpulkan kotoran. Yang ketiga, penimbangan. Hasil pengendapan atau sisa yang mengandung kotoran ditimbang untuk menentukan kadar kotoran. Yang keempat ada metode gravimeter. Metode ini memanfaatkan perbedaan berat antara sampel awal dan sampel yang telah diolah untuk menentukan kadar kotoran. Yang kelima, pemilihan pelarutan. Pemilihan pelarutan sangat penting untuk memastikan kotoran dapat terpisah dari karet. Pelarut yang cocok akan melarutkan kotoran tanpa melarutkan karet itu sendiri. Yang keenam, solidasi. Jika kotoran berupa minyak,
volatilitasi dapat digunakan untuk mengekstrakan minyak dari sampel. Yang ketujuh, ada pengujian tambahan. Selain gavrimeter, metode lain seperti tirisan juga dapat digunakan untuk menganalisis kadar kotoran, terutama asam lemak bebas. Contoh aplikasiannya: analisis kadar air dan kotoran minyak. Dalam analisis minyak, metode ini digunakan untuk menentukan kadar air dan kotoran yang dapat mempengaruhi kualitas minyak. Pengujian mutu karet. Metode ini membantu mengukur kadar kotoran dalam sampel karet, memberikan informasi tentang kemurnian karet. Yang ketiga, ada pengujian kadar zat menguap. Metode pengujian kadar zat menguap dalam analisis mutu karet melibatkan pemanasan sampel karet pada suhu tertentu, biasanya 100 Celcius, selama berapa jam untuk menguapkan zat-zat yang mudah menguap. Kadar zat menguap dihitung dari pengurangan berat sampel setelah penguapan. Di sini ada langkah-langkah pengujian kadar zat penguap. Yang pertama, persiapan sampel. Siapkan sampel karet yang akan diuji dengan berat tertentu. Yang kedua, ada pemanasan. Sampel dipanaskan dalam oven pada suhu 100 Celcius dan 3 Celcius selama 22 jam dan 3 jam. Yang ketiga, ada pengeringan. Setelah pemanasan, sampel didinginkan dan ditimbang untuk mengetahui beratnya. Yang keempat, perhitungan. Kadar zat menguap dihitung dengan rumus kadar zat menguap persen berat awal dan berat akhir. Berat awal per 100. Baik, di sini ada kesimpulan. Kadar kotoran yang tinggi dapat menurunkan mutu produk, sehingga penting untuk dikontrol agar tidak melebihi batas standar yang ditetapkan. Kadar zat menguap bergantungan pada jenis bahan, kondisi pemanas, dan senyawa yang terkandung di dalamnya. Kadar abu merupakan sebuah prosedur yang dilakukan untuk mengukur jumlah abu atau bahan anorganik yang tersisa setelah sampel makanan dibakar pada suhu tinggi. Baik, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.